Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Namun, fokus kita pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas bentuk-bentuk soal SPLTV yang mungkin kalau secara sekilas kita lihat bentuknya agak sedikit berbeda dengan bentuk umum yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Langsung saja kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, bentuk SPLTV ini secara sekilas memang berbeda ya dari bentuk umum dari SPLTV yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kalau di bentuk umumnya, itu setiap persamaannya itu memuat 3 variabel. Tetapi kalau di bentuk ini, itu tidak semua persamaannya itu memuat 3 variabel ya. Seperti yang kita lihat pada persamaan 1 itu memuat 3 variabel, pada persamaan 2-nya itu hanya memuat 2 variabel, dan pada persamaan 3-nya itu hanya memuat 1 variabel. Nah, meskipun demikian, kita tidak cukup untuk bilang bahwa bentuk ini bukan SPLTV. Bentuk ini tetaplah bentuk SPLTV. Nah, bagaimana kita melihat suatu sistem itu dikatakan sebagai bentuk SPLTV? Maka kita melihatnya secara keseluruhan dari sistemnya ya. Jadi apabila dalam satu sistem secara keseluruhan itu memuat 3 variabel, maka itu disebut sebagai SPLTV. Tidak peduli apakah itu di persamaan 1, di persamaan 2, maupun di persamaan 3, asalkan kalau secara keseluruhan itu terdapat 3 variabel, maka itu disebut sebagai SPLTV. Nah, kalau kita menemui bentuk SPLTV seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Tipsnya yaitu kita lihat dari 3 persamaan ini, mana sih persamaan yang memuat variabel paling sedikit. Kemudian langkah pertama, kita menyelesaikan persamaan yang memuat variabel yang paling sedikit tersebut. Sebagai contoh di sini ya, kalau kita lihat di persamaan 1, 2, dan 3 itu yang paling sedikit memuat variabel itu adalah persamaan 3. Maka kita akan mulai dengan menyelesaikan persamaan 3. Jadi seperti ini, persamaan 3 itu 8Z sama dengan negatif 32. Sehingga diperoleh Z sama dengan min 32 dibagi 8. Hasilnya Z sama dengan negatif 4. Nah, kalau kita sudah menemukan Z-nya itu berapa, maka langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai Z-nya ke persamaan lain yang memuat variabel Z. Di sini kalau kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama-sama memuat Z ya, tetapi lagi dari kedua persamaan ini yang memuat variabel paling sedikit yaitu persamaan yang 2. Nah, maka kita akan substitusikan variabel Z ini ke persamaan 2. Nah, menjadi seperti ini, substitusikan Z sama dengan negatif 4 ke persamaan 2 sehingga diperoleh ini 3Y min 2Z sama dengan 14. Sehingga kita ganti Z-nya ini dengan negatif 4, diperoleh 3Y ditambah 8 ya. 8 ini hasil dari negatif 2 dikali Z-nya negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. Sehingga di sini kita tulis positif 8. Sama dengan 14. Sehingga kita peroleh 3Y sama dengan ini 8-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga 14 dikurangi 8 hasilnya 6. Sehingga Y diperoleh 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, setelah kita ketemu nilai Y-nya, maka kita sudah peroleh 2 penyelesaian nih. Tadi Z-nya sama dengan negatif 4 dan Y-nya sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai Y dan Z-nya ke persamaan yang memuat 3
variabel, yaitu tadi di persamaan 1 ya. Seperti itu. Nah, persamaan 1 ini, maka kita substitusikan Y dan Z-nya, sehingga diperoleh 2X ditambah Y-nya sama dengan 2. Ini kemudian Z-nya sama dengan negatif 4. Ini kita tuliskan negatif 4 sama dengan 4. Nah, sehingga 2X sama dengan 6. 6 ini diperoleh dari ini ya, 4. Kemudian hasil ini tadi adalah negatif 2. Negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Jadi 4 ditambah positif 2 hasilnya adalah 6. Sehingga X-nya diperoleh 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, X, Z, dan Z-nya sudah ketemu, maka kita simpulkan. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu kurung kurawal dari pasangan terurut X, Y, dan Z. X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah negatif 4. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari X plus Z plus Z dari SPLTV berikut. Nah, ini kasusnya juga agak sedikit berbeda ya. Jika kasus sebelum-sebelumnya itu kita mencari penyelesaian dalam bentuk HP dan dinyatakan dalam pasangan terurut X, Y, Y, maka di sini kita akan menentukan nilai X plus Y plus Z. Jadi penyelesaiannya nanti masing-masing itu kita jumlahkan ya. Jumlahkan X ditambah Y ditambah Z. Bedanya hanya itu. Kemudian untuk bentuk SPLTV-nya kita lihat. Ini juga bentuknya sedikit berbeda dari bentuk umumnya ya. Jadi di sini persamaan 1 memuat 2 variabel, persamaan 2 dan persamaan 3 pun juga memuat 2 variabel. Nah, lantas gimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Nah, ini karena masing-masing persamaannya itu memuat 2 variabel ya. Jadi kita bisa boleh pilih persamaan mana dulu yang akan kita selesaikan. Namun kalau saya lihat bentuknya dari persamaan 1, 2, 3 ini, saya akan coba selesaikan yang persamaan 3 terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini saya lihat di persamaan 3 ini ada salah satu variabel yang koefisiennya 1 ya. Jadi saya rasa nanti akan lebih simpel untuk menyederhanakannya. Jadi saya selesaikan yang persamaan 3 terlebih dahulu. Saya akan ubah bentuk persamaan 3 ke variabel Y, sehingga diperoleh 2Z ditambah Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3 dikurangi, ini ya, 2Z-nya itu pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 2Z. Ditemukanlah persamaan baru yang kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, setelah kita temukan persamaan baru, persamaan 4, dalam bentuk Y, maka langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan persamaan 4 ini atau persamaan yang dalam bentuk Y ke persamaan lainnya yang juga memuat variabel Y. Kita lihat dari persamaan lainnya 1 dan 2 yang memuat variabel Y itu adalah persamaan 2 ya. Nah, ini maka kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sehingga hasilnya, nah ini hasilnya yaitu tadi persamaan 2-nya 3Y min 4X sama dengan negatif 15. Kita ganti Y-nya di sini dengan persamaan 4 yang kita peroleh tadi, sehingga 3 dikali 3 min 2Z. Jangan lupa ini dikasih kurung ya, agar nanti tidak mengubah bentuk atau tidak membingungkan. Ini dikurang 4X sama dengan negatif 15. Ini persekalian distributif, 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 3 dikali negatif 2Z sama dengan negatif 6Z, kemudian ini min 4X-nya tetap sama dengan negatif 15. Kemudian ini yang ini kita pindah ke ruas kanan ya, sehingga nanti di ruas kiri menjadi bentuk variabel X-nya. Sehingga kita peroleh negatif dari 4X sama dengan ini min 15-nya tetap, kemudian ini 9 berubah menjadi negatif karena pindah ke ruas kanan, ini min 6Z berubah menjadi positif karena pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh negatif 4X sama dengan ini hasilnya negatif 24
ditambah 6Z. Sehingga ini kita sederhanakan, kita bagi semua suku dengan negatif 2. Kenapa negatif? Karena di sini yang ruas kirinya itu negatif ya. Agar menjadi positif maka pembaginya juga harus negatif. Sehingga negatif 4X dibagi negatif 2 hasilnya menjadi 2X. Kemudian ini min 24 dibagi 2 hasilnya itu 12. Kemudian yang 6Z dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 3Z. Nah ini kita peroleh persamaan baru yang kita sebut sebagai persamaan 5. Nah mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ini bentuknya tidak dalam bentuk X, kenapa dalam bentuk 2X? Nah itu ada alasannya ya, kenapa? Agar nanti bisa langsung disubstitusikan ke persamaan 2. Kita lihat persamaan 1 di sini ada bentuk 2X min 4Z sama dengan negatif 2. Agar 2X-nya ini bisa langsung diganti ya, maka di sini saya buat bentuknya menjadi 2X. Jadi tidak dalam bentuk X ya, jadi langsung 2X. Kalau sudah, kita substitusikan persamaan 5 ini ke persamaan 1. Seperti tadi, persamaan satunya adalah 2X min 4Z sama dengan negatif 2. Nah ini 2X-nya langsung kita ganti yang ini ya, yang 12 min 3Z. Sehingga ini 12 min 3Z, ini dikurang 4Z, sesuai ini, sama dengan negatif 2. Kemudian kelanjutannya adalah ini, 12 min 3Z min 4Z sama dengan negatif 2, menjadi ini min 3Z dikurang 4Z, hasilnya adalah negatif 7Z, kemudian yang 12-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga min 2 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 14. Sehingga Z-nya diperoleh min 14 dibagi min 7. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif 2. Nah setelah kita temukan nilai Z-nya, maka langkah selanjutnya adalah substitusi nilai Z ke persamaan yang memuat variabel Z. Nah, itu bisa di persamaan 1 atau di persamaan 4. Nah, ini saya pilih yang persamaan 1 ya. Jadi, kita peroleh 2X min 4Z sama dengan negatif 2. Kita ganti Z-nya di sini dengan 2, sehingga kita peroleh 2X min 4 dikali 2. Berarti negatif 8 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 8-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 8, sehingga 2X sama dengan negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6, sehingga X-nya kita peroleh 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita sudah peroleh nilai Z dan nilai X-nya, kurang satu lagi yaitu nilai Y-nya. Maka untuk mencari nilai Y-nya, kita juga bisa substitusikan nilai Z sama dengan 2 ke persamaan 3, karena persamaan 3 itu memuat variabel Y, sehingga diperoleh ini persamaan 3-nya, 2Z plus Y sama dengan 3. Kita ganti Z-nya ini dengan 2 ya, sehingga 2 dikali 2, 4, ditambah Y sama dengan 3. Y-nya kita peroleh 3, ini pindah ke ruas kanan menjadi dikurang 4 ya, jadi 3 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita sudah peroleh lengkap penyelesaiannya. X sudah ketemu, Y sudah ketemu, kemudian Z juga sudah ketemu. Tadi pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari X plus Z plus Z, sehingga kita jumlahkan dari masing-masing X, Y, Y yang sudah kita peroleh, sehingga jadinya seperti ini, X plus Y plus Z sama dengan X-nya 3, ditambah Y-nya adalah negatif 1, ditambah Z-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh dari 3 dikurang 1 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Lanjut ke bentuk soal yang ketiga. Nah, pada bentuk ini agak sedikit rumit dan memang
jauh lebih berbeda dari dua bentuk sebelumnya jika dibandingkan dengan bentuk umumnya ya. Jadi di sini bentuknya memuat pecahan. Nah, apabila kalian nanti menemukan bentuk SPLTV seperti ini, yang mana dari masing-masing persamaannya itu memuat pecahan, dan yang mana pada variabelnya itu menempati posisi pada penyebut ya. Maka langkah penyelesaiannya yang pertama itu kita harus membuat permisalan. Kita misalkan seper X itu kita misalkan dengan A, kemudian seper Y kita misalkan dengan B, dan seper Z kita misalkan dengan C. Maka bentuk ini nanti akan berubah. Nah, seperti apa perubahannya? Marilah kita lihat. Nah, maka akan diperoleh bentuk SPLTV baru ya, yaitu seperti ini. Tadi kita sudah membuat permisalan bahwa seper X itu kita misalkan dengan A, maka 2 per X itu kan sejatinya sama dengan seper X dikali 2. Seper X-nya tadi kita misalkan A, berarti seper X dikali 2 ini menjadi 2A. Kemudian yang ini juga sama, 3 per Y. Sama artinya dengan seper Y dikali 3. Seper Y tadi kita misalkan B, sehingga menjadi ini negatif 3B. Kemudian yang ini juga sama ya, ini tadi seper Z kita misalkan dengan C, sehingga kita bisa langsung ganti ini dengan negatif C. Ini sama dengan 9-nya tetap untuk yang persamaan 1. Untuk yang persamaan 2, 3 juga sama ya. Ini 5 per X, tadi seper X-nya kita misalkan dengan A, maka 5 per X itu sama dengan seper X dikali 5, jadi 5 dikali A. Kemudian yang lain juga sama seperti itu, kita ubah bentuknya sehingga diperoleh bentuk SPLTV baru adalah ini yang di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat bentuk SPLTV barunya, maka ini barulah bentuknya sama ya dengan bentuk umum yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan untuk penyelesaiannya pun juga sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan selesaikan dengan menggunakan metode campuran. Masih ingat kan? Untuk langkah pertama kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Kita akan eliminasi C dari persamaan 1 dan 3. Maka persamaan 1 dan 3 kita tuliskan seperti ini di sini. 2A min 3B min C sama dengan 9. 3A min B plus 2C sama dengan 10. Karena variabel yang akan kita hilangkan adalah variabel C, sementara di sini koefisiennya belum sama ya, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita buat koefisien tujuannya itu menjadi 2, sehingga yang persamaan atas kita kalikan dengan 2, kemudian yang persamaan bawah kita kalikan dengan 1, sehingga bentuknya menjadi ini, persamaan atas kita kalikan 2 menjadi 4A min 6B min 2C sama dengan 18, kemudian yang persamaan bawahnya tetap 3A min B plus 2C sama dengan 10. Nah, lagi karena variabel yang akan kita hilangkan yaitu variabel C itu tandanya di sini berbeda ya, maka operasinya kita pilih operasi penjumlahan, sehingga kita peroleh 4A ditambah 3A menjadi 7A, kemudian negatif 6B ditambah negatif B, hasilnya adalah negatif 7B, dan ini habis. Dan ini habis yang variabel C-nya, sehingga tersisa di sini 18 ditambah 10, hasilnya adalah 28. Diperolehlah persamaan baru, kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, ini kita simpen dulu. Kita lanjut eliminasi tahap kedua, yaitu eliminasi C dari persamaan 3 dan 2. Sehingga kita tuliskan di sini persamaan 3 dan 2-nya. 3A min B plus 2C sama dengan 10. 5A min 2B plus 4C sama dengan 18. Lagi, variabel yang akan kita hilangkan adalah variabel C, dan ini koefisiennya juga belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Agar sama, kita buat koefisien tujuannya itu 4. Jadi yang persamaan atas kita kalikan 2,
yang persamaan bawahnya kita kalikan 1, sehingga diperoleh persamaan atasnya setelah dikalikan 2, yaitu 6A min 2B plus 4C sama dengan 20. Yang persamaan bawahnya tetap 5A min 2B plus 4C sama dengan 18. Karena di sini suku yang memuat variabel C-nya itu tandanya sudah sama ya, yaitu positif semua, maka operasi yang kita pilih adalah operasi pengurangan, sehingga diperoleh 6A dikurangi 5A, hasilnya adalah A. Nah, ini kebetulan yang B ini juga ikutan habis ya, karena di sini sama-sama negatif 2B dan dikurang dari negatif 2B hasilnya habis. Sehingga langsung saja kita peroleh nilai A-nya itu 20 dikurangi 18, yaitu 2. Nah, setelah kita ketemu nilai A, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai A ke persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu persamaan 4. Karena persamaan 4 pun ternyata juga memuat variabel A ya. Seperti itu, jadi kita substitusikan ke persamaan 4, hasilnya 7A min 7B sama dengan 28, kita ganti A yang di sini dengan 2, sehingga 7 dikali 2 hasilnya 14, dikurang 7B sama dengan 28. Kemudian min 7B sama dengan ini 14-nya pindah ke ruas kanan, menjadi negatif, 28 dikurangi 14 hasilnya adalah 14, kemudian B-nya itu diperoleh 14 dibagi negatif 7, yaitu negatif 2, karena positif dikurang negatif hasilnya negatif ya. Nah, kita sudah peroleh nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan negatif 2. Untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai A dan B ke salah satu persamaan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, karena masing-masing dari persamaannya itu memuat 3 variabel ya. Sehingga kita peroleh ini, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya, bisa 1, 2, dan 3. Ini saya pilih yang persamaan ini, sehingga 2A min 3B min C sama dengan 9. A dan B-nya kita ganti dengan A2, kemudian B-nya negatif 2, sehingga diperoleh ini 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian min 3 dikali B-nya tadi min 2, min negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 6. Kemudian ini negatif C-nya tetap karena yang akan dicari, ini sama dengan 9. Ini hasilnya 10 ya. Seharusnya di sini ada bilangan tetapi tidak tertulis di sini, jadi 10 min C sama dengan 9 dikurangi ini tadi ya, hasilnya 10 karena positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga 9 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 1, sehingga C-nya kita peroleh negatif 1 dibagi ini negatif 1, sehingga negatif dibagi negatif hasilnya positif, ini kita peroleh C-nya adalah 1. Nah, setelah kita peroleh nilai A, B, dan C-nya berapa, maka langkah selanjutnya, karena tadi itu kita menggunakan permisalan ya, jadi kita misalkan 1/X sama dengan A, kemudian 1/Y sama dengan B, dan kemudian 1/Z sama dengan C, maka kita kembalikan ke permisalan semula, sehingga di sini 1/X-nya tadi sama dengan A, sementara kita peroleh A-nya adalah 2. Kemudian 1/Y-nya tadi kita misalkan B, sementara B-nya kita peroleh adalah negatif 2, dan 1/Z-nya tadi kita misalkan dengan C, sementara kita peroleh C-nya adalah 1, atau bisa kita ubah bentuk juga bahwa nilai X-nya adalah setengah, kemudian Y-nya adalah negatif setengah, dan Z-nya adalah 1. Jadi, kita peroleh himpunan penyelesaian, yaitu pasangan terurut X, Y, dan Z-nya adalah, kita tuliskan seperti ini, kurung kurawal dari X-nya setengah, kemudian Y-nya negatif setengah, dan Z-nya adalah 1. Nah, demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu pembahasan soal pada kasus SPLTV
yang mungkin secara bentuk kita lihat agak sedikit berbeda ya dengan bentuk umumnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita insya Allah tentang penerapan dari SPLTV pada permasalahan kontekstual atau pada permasalahan kehidupan sehari-hari terutama di bidang ekonomi. Nah, pembahasannya akan seperti apa? Kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin apabila ada pertanyaan dan hal-hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup kita yang sudah terbentuk ya. Jadi silahkan dikemukakan di situ permasalahannya apa, kesulitannya di mana, kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.